Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan setianya. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pertolongan-Mu kepada kami. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini adalah waktu yang sangat indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebab itu Tuhan menolong kami, menyertai kami dalam waktu pendengaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami sehingga kami mengerti, memahami kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya sapa kita, shalom. Nah, pada saat ini saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 6, ayatnya yang ke-12 hingga 14. Sekali lagi Roma pasal 6, ayat 12 hingga 14. Kita akan belajar bersama-sama dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulunya mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ini kita sudah berada di bulan Agustus. Dan tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa bulan Agustus merupakan momen yang membawa suatu sejarah, atau bagaimana kita mengingat sejarah, khususnya dalam negara kita di Indonesia, yaitu sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan negara kita. Nah, tentunya kalau kita melihat suatu kemerdekaan dalam bangsa kita, ketika bangsa ini merdeka, berarti artinya mendapat kebebasan. Namun ada suatu pertanyaan, apakah ketika bangsa kita dikatakan merdeka, bebas, apakah itu berarti bangsa kita bisa dengan sebebasnya, baik masyarakat atau siapapun, mungkin pimpinan negara atau para pejabat-pejabat, bisa mereka berlaku sesuka hati atau dengan sebebas-bebasnya karena tadi status kita merdeka? Tentu saja tidak, karena kita juga di dalam negara kita dipenuhi dengan banyak undang-undang, banyak aturan-aturan dan lain sebagainya. Sehingga hal itu walaupun kita sudah merdeka, tetapi kita tetap berada dalam suatu aturan yang membawa kita supaya dalam status kemerdekaan kita itu, hidup kita masih terarah. Hidup kita terarah. Artinya bukan dengan sembarangan, bukan dengan tidak jelas, tetapi terarah. Nah, kalau kita juga memperhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang namanya kemerdekaan bukan suatu hal yang asing bagi kita. Kita mengerti bahwa kita juga adalah orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati di kayu salib, mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dan dia memberikan kita kehidupan. Dan dia menebus kita. Dia melepaskan kita dari ikatan dosa. Nah, kita di sana disebut sebagai orang yang merdeka. Kita bebas dari belenggu dosa. Nah, pertanyaannya untuk kita juga, apakah dengan kita sebagai orang yang merdeka, telah menerima anugerah keselamatan, telah dibebaskan oleh Yesus dari kuasa dosa, dari ikatan dosa, apakah kita masih bebas dalam hal kita
kembali dapat melakukan dengan sebebas-bebasnya perbuatan dosa itu yang mengikat kita? Tentu saja tidak. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar dengan tema bebas tapi terikat. Sekali lagi kita belajar dengan tema bebas tapi terikat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, kita memang mempunyai kebebasan, tetapi di sisi lain ada ikatan yang mengikat kita. Tapi pertanyaannya, apakah ikatan itu sama dengan ikatan yang mengikat kita sebelumnya, sebelum kita mempunyai kebebasan? Tentu saja tidak. Dalam ayat yang telah kita baca ini Rasul Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat di Roma di sana. Dia menjelaskan, kalau kita memperhatikan dari pas ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 ini, dia menjelaskan bahwa kita memang telah mempunyai kemerdekaan kita itu. Kita telah dibebaskan, tetapi apakah kita masih hidup di dalam dosa? Apakah kita masih bisa bebas melakukan dosa? Apakah hidup kita bisa bertekun di dalam dosa? Seperti dalam ayat yang pertama, saya coba membacakan untuk kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Namun kemudian Rasul Paulus dia menjelaskan dengan secara detail dalam ayat-ayat berikutnya. Dia mau menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita sudah berada di dalam Kristus, Yesus Kristus telah mati untuk kita, dan kita ikut di dalam kematiannya itu, dan dia bangkit lagi, dan kita ikut dalam kebangkitannya, dan dia memperoleh hidup, maka kita juga memperoleh hidup. Nah, apakah itu berarti karena kita sudah dibebaskan seperti itu, apakah kita bebas hidup berbuat dosa, bertekun dalam dosa? Tidak. Dia katakan di sana, justru kita tidak hidup di dalam dosa, tapi kita hidup di dalam hidup yang baru. Kita hidup di dalam hidup yang baru. Hidup yang baru artinya di sana adalah bahwa kita telah memiliki status atau posisi yang baru, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, dilanjutkan lagi dalam ayat 11 di sana, kita hidup bagi Allah. Tadi dikatakan di atasnya itu hidup dalam hidup yang baru. Sekarang hidup bagi Allah. Nah, apakah itu menjadi alasan bagi kita untuk hidup di dalam dosa? Tentu saja tidak. Nah, di sini sangat luar biasa penjelasan Paulus, sehingga dalam ayat yang kita renungkan ini dikatakan tadi dari ayat 12 sampai 14. Secara khusus dalam ayat ke-12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Nah, kenapa tadi saya memberikan tema untuk kita bebas tapi terikat? Artinya ini saya mau memberikan penekanan bahwa walaupun kita bebas, tapi kita masih terikat. Ikatan kita apa? Kita bukan terikat oleh kuasa dosa, tetapi kita terikat di dalam kasih Kristus. Karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Karena kita telah hidup di dalam Kristus. Janganlah dosa itu berkuasa lagi di dalam hidup kita, sehingga kita menuruti keinginan-keinginannya. Nah, ini yang menjadi poin bagi kita. Dosa itu jangan sampai berkuasa lagi di dalam diri kita. Nah, apa yang membuat dosa itu berkuasa dalam diri kita? Kalau kita langsung dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita, maka sebenarnya dosa itu tetap dosa. Tetapi manusia terkadang membawa hidupnya lagi untuk kembali ke dalam dosa. Ada istilahnya itu kembali ke dalam kubangan. Nah, itu yang tidak benar. Ketika manusia sudah mengetahui dia adalah milik Kristus, tapi dia tahu bahwa itu adalah dosa, dia kembali. Nah, apakah ini yang namanya sudah merdeka? Tidak. Apakah kita masih mau terus hidup di dalam dosa atau kembali ke dalam dosa? Tentunya tidak. Tapi apa yang harus kita lakukan dalam firman Tuhan ini? Dia tidak hanya menegur bahwa dosa itu jangan dilakukan lagi, kita jangan kembali lagi ke dalam dosa, tetapi dia memperingatkan bahwa jangan kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Berarti ketika berbicara anggota tubuh, sebenarnya Rasul Paulus di sini mencoba
menjelaskan kepada mereka bahwa bukan hanya ya diri kita ini aja kita melakukan yang benar, tapi di sisi lain mungkin anggota tubuh kita bisa berbuat dosa. Tidak. Tetapi seluruh hidup kita secara utuh, sampai anggota-anggota tubuh kita pun itu harusnya bukan dipersembahkan untuk dosa. Dikatakan dalam ayatnya yang ke 13b, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah. Nah, kata menyerahkan di sini ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana seseorang yang benar-benar mengabdikan dirinya secara utuh kepada Allah. Tubuhnya itu anggota, dikatakan di sana anggota-anggota tubuh. Menyerahkan secara totalitas, bukan separuh-separuh atau setengah-setengah, sepenuhnya. Maka ini masih dalam aplikasi dalam kitab Roma juga yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke-12 di sana. Ini masih dia menyampaikan di dalam hal-hal yang praktis di sana bahwa tubuh kita juga kita persembahkan sebagai persembahan yang sejati. Nah, itu berarti ketika dikatakan hidup kita bebas tapi terikat. Nah, ikatan kita sekarang yang apa? Ikatan kita itu adalah ikatan di dalam Kristus, menyerahkan hidup kita untuk benar-benar terikat di dalam Kristus itu sendiri. Supaya apa? Hidup kita benar-benar terpaut, terikat dengan benar-benar di dalam Dia, sehingga nanti tubuh kita ini bukan untuk dosa lagi, tapi hidup kita adalah bagi Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang pada saat ini ketika mereka terjerumus ke dalam suatu hal yang tidak benar, tapi mereka didoakan, minta didoakan. Setelah mereka didoakan, mereka lepas daripada ikatan itu. Tetapi kalau kita perhatikan, ada banyak di antara mereka itu biasanya oleh pendetanya dituntun supaya dia, ya setidaknya dia kembali, dia dalam arti dia hidup tekun atau hidup sungguh-sungguh. Kalau hidupnya sebelumnya itu ambur aduk, jauh dari Tuhan, sekarang harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Tetapi banyak orang saya memperhatikan dituntun untuk ikut dalam persekutuan dengan Tuhan, tetapi justru dia mengabaikan hal itu. Harusnya dia bersyukur karena dia telah menjadi milik Kristus. Dengan itu dia memberikan hidupnya. Kalau kita bandingkan pengorbanan Kristus untuk kita, tidak seberapa jauh bagaimana kita menyerahkan kepada Kristus tubuh kita ini. Nah, inilah yang disebut tadi kita bebas, tapi kita masih terikat. Terikatan kita bukan dalam dosa lagi. Kita bebas dari dosa, tapi kita terikat di dalam Yesus Kristus. Ikatan kita apa? Kita menyerahkan hidup kita sebagai senjata-senjata Allah. Nah, senjata-senjata Allah artinya apa? Digunakan oleh Allah menjadi senjata kebenaran, menjadi alat kebenaran. Maka tentunya sebagai pribadi yang menjadi senjata kebenaran, sebelum dia menjadi senjata, hidupnya benar-benar mengalami kebenaran itu sendiri. Sehingga dalam hidupnya terpancar kebenaran itu. Dan dia benar-benar menjadi pribadi yang siap untuk menjadi senjata-senjata kebenaran itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan yang sangat singkat ini, poin kita yang pertama tadi, kita jangan hidup di dalam dosa. Kita jangan kembali lagi dalam dosa yang mengikat kita. Tetapi kita mari masuk dalam ikatan kepada Kristus, dalam Kristus itu, dalam tubuh Kristus. Karena dia telah mati di kayu salib untuk kita, menebus kita. Dan marilah kita mempersembahkan seutuhnya, totalitas hidup kita hanya untuk Dia. Kita memberi hidup kita secara totalitas untuk Dia. Mari kita menyerahkan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi orang-orang yang benar-benar memancarkan kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga layaklah kita disebut sebagai orang yang hidup, yang telah memiliki hidup baru. Layak kita disebut sebagai orang yang telah hidup bagi Kristus. Dan kita layak disebut sebagai orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi marilah kita bertekun
untuk hidup benar di hadapan Allah. Jika kita selama ini hidupnya berantakan, mari kita mengubah hidup kita, membawa hidup kita kepada Kristus. Atau mungkin jika kita sudah hidup dalam Kristus, tapi kita masih belum ada kesungguh-sungguhan, marilah. Atau jika mungkin kita sudah sungguh-sungguh, mari kita terus meningkatkan, mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Sehingga tidak ada celah lagi bagi kita untuk bisa kembali lagi ke kubangan kita yang lama. Kita bisa berbuat dosa, tetapi kita tidak terikat lagi oleh ikatan dosa. Karena kita telah terikat oleh kasih Kristus, oleh kuasa Kristus. Karena kita telah menjadi miliknya, kita telah menjadi anak-anak Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa renungkan bersama pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan terus mengubahkan hidup kita dalam menjalani hidup kita setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami telah dibebaskan oleh Kristus, oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Kristus. Dan dibebaskan dari ikatan dosa. Dan kami menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu hidup kami bukan lagi menjalani hidup sebagaimana harus hidup dalam dosa. Tetapi karena kami telah ditebus oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan, kami terikat di dalam suatu kasih Kristus. Kami telah terikat dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Berikan kami kemampuan untuk terus mampu mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami manusia yang lemah. Terkadang dalam kelemahan kami melalaikan apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup kami untuk mengasihi Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah terus kami kemampuan. Roh Kudus menuntun kami, sehingga dalam tiap-tiap hari kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga pada akhirnya kami terus hidup dalam hidup yang baru, kami terus hidup dalam Engkau, dan hingga kami menjadi senjata-senjata kebenaran, yaitu kebenaran Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami, ini firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.